Pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri hari ini memastikan hadir dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri. Firly akhirnya datang setelah pada pemanggilan pertama Firly mangkir. Perihal apa saja Firly diperiksa dan mengapa Firly didesak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, inilah fact check Metro Siang pada hari ini. Pemirsa, berikut ini kami hadirkan alasan-alasan mengapa Firly kemudian tidak hadir dalam pemanggilan yang pertama. Ketika itu Firly dipanggil pada tanggal 20 Oktober 2023, 4 hari yang lalu. Namun di hari yang bersangkutan dipanggil, juru bicara KPK mengatakan Firly berhalangan hadir karena ada dua alasan. Nah, alasan yang pertama, Firly memerlukan waktu untuk mempelajari kasus, dan kemudian yang kedua karena surat ini baru diterima pada tanggal 19 Oktober. Firly mengaku sudah memiliki agenda lain yang kemudian tidak bisa ditinggalkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tidak hadirnya Firly dalam pemanggilan yang pertama menurut sejumlah pihak merupakan tindakan yang tidak kooperatif. Ini adalah pernyataan dari mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut Novel, apa yang dilakukan oleh Firly berkebalikan dengan kata-katanya sendiri. Ini dia kata-katanya. Selama ini Firly Bahuri bicara agar orang yang dipanggil bisa kooperatif. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi dirinya sendiri. Inilah kemudian yang menyebabkan banyak orang yang menyayangkan kenapa Firly Bahuri tidak datang dalam pemeriksaan yang pertama. Pemirsa, ini adalah sejumlah fakta terkait dengan pemeriksaan Firly pada hari ini. Yang pertama, sejauh ini proses penyidikan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 52 saksi, di mana kemudian dari 52 saksi itu 8 diantaranya merupakan pegawai KPK dan 14 diantaranya adalah pegawai Kementerian Pertanian. Nah, diperiksa hari ini, pemirsa, 24 Oktober 2023 pada pukul 10 pagi tadi, Firly diketahui datang ke gedung Barreskrim Mabes Polri untuk diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, status kasus ini sendiri sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, ini artinya polisi memiliki alat bukti bahwa kasus yang melibatkan Firly Bahuri ini ada pelanggaran tindak pidana. Nah, apa saja kemudian yang disidik oleh Polda Metro Jaya? Nah, kita ke informasi berikutnya. Firly diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebesar 1 miliar rupiah. Firly diduga menerima gratifikasi dari orang yang berperkara di KPK. Dan Firly akan diperiksa terkait dengan pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Nah, Firly akan diperiksa mengenai kapan dirinya bertemu dengan SYL di lapangan bulu tangkis yang fotonya kemudian viral di media sosial tersebut. Apakah pertemuan itu setelah KPK memulai penyelidikan terkait dengan kasus korupsi di Kementan? Karena apabila Firly melakukan pertemuan setelah adanya penyelidikan di KPK tentang korupsi di Kementan, maka sudah pasti Firly melakukan pelanggaran. Nah, ini yang akan disidik dan kemudian diperkirakan akan ditanyakan kepada Firly Bahuri ketika menjalani pemeriksaan pada hari ini. Nah, menurut peneliti dari peneliti anti korupsi Herdiansyah Hamzah, ada kemungkinan Firly akan ditetapkan sebagai tersangka kalau sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Hal ini tentu merujuk kepada alat bukti dan bentuk keterlibatan Firly dalam kasus pemerasan ini. Nah, menurut Herdiansyah, hal ini pasti sudah diperhitungkan oleh Firly sehingga ada dugaan Firly tidak datang ke pemanggilan yang pertama karena hal ini. Ini dia kata-kata dari Herdiansyah Hamzah, ada kemungkinan langsung ditetapkan sebagai tersangka sangat terbuka jika ia memenuhi panggilan. Kalkulasi seperti ini pasti sudah ia lakukan. Pemirsa, Firly diketahui merupakan sosok ketua KPK yang penuh dengan kontroversi. Firly ini berulang kali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena melakukan pelanggaran etik, dan berdasarkan catatan, Firly ini memang kerap bertemu dengan pihak-pihak yang bermasalah atau berperkara di KPK. Nah, di tahun 2018, Firly diketahui bertemu dengan M. Zainul Majdi yang ketika itu merupakan Gubernur NTB. Padahal pada saat itu KPK sedang menyelidiki kasus korupsi di PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Nah, ketika itu, tahun 2018, Firly itu masih menjabat sebagai Direktur Pendidikan KPK. Nah, Firly juga pernah bertemu dengan Komisaris PT Pelindo, yaitu Timbo Sihaan. Ketika itu KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi di Pelindo di tahun 2021. Di masa ini, Firly sudah menjadi Ketua KPK. Kemudian Firly juga pernah melakukan penjemputan terhadap saksi kasus korupsi di BPK. Nah, Firly ini waktu itu menjemput Bahrullah yang merupakan wakil ketua BPK. Dan ketika itu Firly yang menjabat sebagai Direktur Penindakan menjemput Bahrullah ke lobi KPK dan kemudian diajak masuk ke ruangan
Firly Bahuri. Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan. Ada perlu apa sehingga kemudian Direktur Penindakan melakukan penjemputan terhadap Bahrullah yang merupakan saksi kasus korupsi. Kemudian di tahun 2019, pemirsa, ketika masa fit and proper test, Firly diketahui pernah bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik. Pertemuan ini dinilai tidak pantas karena dilakukan ketika Firly sedang mengikuti fit and proper test di DPR yang membutuhkan dukungan anggota DPR. Jadi sehingga kemudian catatan sejarah menunjukkan bahwa memang Firly pernah dan kerap bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara. Kita simak pernyataan dari Ketua IPW, pemirsa, Sugeng Teguh Santoso yang merupakan Ketua Indonesia Police Watch yang mengatakan bahwa Firly sudah selayaknya menjadi tersangka. IPW pun mendesak Polda untuk segera menetapkan Firly sebagai tersangka. Nah, menurut Sugeng, apa yang dilakukan oleh Firly menciderai semangat anti korupsi dan perilaku Firly yang sejak dulu kontroversial ini merupakan tanda bahwa Firly menggunakan KPK untuk kepentingan pribadi. Ini dia pernyataan dari Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW. Pemirsa, apabila Firly ditetapkan sebagai tersangka, maka cukup membuktikan penindakan kasus korupsi tidak dilakukan untuk kepentingan publik, namun untuk kepentingan pribadi perorangan. Di sisi lain, profesionalisme Polri kembali diuji karena penyidik Polri akan memeriksa Firly yang merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Apakah Polri berani menyematkan status tersangka kepada Firly apabila memiliki cukup bukti? Nah, kita akan nantikan hasil pemeriksaan hari ini di Bareskrim Mabes Polri. Pemirsa,